Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi materi terakhir mengenai kuliah komputasi aktuaria, yaitu regresi linear sederhana. Jadi nanti AS-nya sampai materi ini ya. Seingat saya ini sepertinya sudah pernah dibahas di mata kuliah metode statistika kalau nggak salah ya. Jadi namanya saja sudah regresi linear sederhana gitu ya. Jadi memang metode ini tuh ya sederhana gitu. Nah, sepertinya ini apa sih konsepnya regresi linear ini? Jadi kalau misalkan kalian punya data ada 2 kolom gitu namanya sederhana, berarti dia hanya terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, masing-masingnya hanya 1. Dimana y-nya ini adalah yang dependen atau respon, x-nya adalah independen atau prediktor. Jadi kalau namanya regresi ya berarti x mempengaruhi y, jangan dibalik. Jadi tidak berlaku hubungan kausalitas, tapi di sini adalah x mempengaruhi y gitu. Nah, sebelumnya kalian juga pernah mendengar korelasi gitu ya. Nah, korelasi itu berbeda dengan regresi. Kalau korelasi itu hanya menyatakan seberapa kuat hubungan antara kedua variabel. Sedangkan untuk regresi ini menyatakan seberapa variabel x itu mempengaruhi variabel y. Selanjutnya ini adalah formula dari model regresi, di mana y-nya tadi adalah variabel respon, x-nya adalah variabel prediktor, dan beta 0 ini adalah intercept, beta 1-nya ini adalah koefisien dari x-nya. Ini adalah perhitungan beta 1 dan beta 0 jika dihitung secara manual. Jadi kalau manual nanti kalian harus menghitung pakai looping ya, x-nya seperti apa, kemudian x bar dan y bar-nya juga dimasukkan ke sini. Kemudian setelah ketemu beta 1, yang dihitung beta 1 dulu, setelah ketemu beta 1, kemudian dimasukkan ke persamaan ini, maka ditemukan beta 0-nya. Setelah ditemukan masing-masing nilai dari beta 0 dan beta 1, dimasukkan ke sini, yang tanpa error, karena ini adalah taksiran. Ini adalah bentuk yang ada errornya. Nah, kalau misalkan sudah ditaksir, nanti yang ditulis adalah yang atas ini, yang y hat. Nah, kemudian bagaimana cara menilai kebaikan model? Kebaikan model dapat dinilai dari R-square. R-square ini adalah koefisien determinasi atau persentase keragaman y yang mampu dijelaskan oleh x. R-square ini rumusnya adalah Rxy dikuadratkan. Rxy ini tak lain adalah korelasi antara x dan y. Kalau di R pakai core gitu ya, COR x, y. Model regresi dikatakan baik jika R-square-nya lebih dari sama dengan 75%. Nah, kemudian bagaimana dengan sintaks bawaannya R? Untuk regresi linear sederhana menggunakan sintaks bawaan dari R, kita menggunakan lm. Ini lm gitu ya. Jadi kita simpan dulu di variabel, misalkan di sini saya simpan dengan nama model. Model ini sama dengan lm, kemudian dalam kurung formula ini y, kemudian strip kayak yang ombak itu x, jadi y ini merupakan bentuk dari x-nya, kemudian jangan kebalik ya, jangan kebalik x y, tapi y kemudian x, kemudian koma datanya apa. Misalkan ada data, kalian import data, kemudian nanti datanya apa, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kalau seperti ini toh, itu belum keluar. Misalkan kalian tuliskan ini model, kalian tuliskan model, kemudian kalian enter, itu nanti dia outputnya tidak lengkap. Jadi untuk yang lengkap itu tambahin seperti ini, summary model, nanti outputnya lebih lengkap. Nah, untuk lebih jelasnya
dijelaskan di contoh berikut. Jadi kita punya data seperti ini, ada jarak dan emisi. Kemudian ada pertanyaan, apakah semakin tua mobil semakin besar juga emisi yang dihasilkan? Contohnya ini diambil 10 mobil secara acak. Kemudian dicatat jarak tempuhnya yang sudah dijalani mobil dalam 1000 km. Kemudian dihitung emisinya dalam ppm. Emisi ini adalah bahan bakarnya itu ya, penggunaan bahan bakarnya. Kemudian kalian diharuskan untuk membuat model regresi, interpretasinya bagaimana, dan jelaskan kebaikan model. Nah, dari sini ini kan ada data jarak dan emisi. Kalian harus bisa menentukan yang pertama adalah mana yang Y, mana yang X. Yang di sini ditanyakan adalah apakah semakin tua mobil maka semakin besar juga emisi yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa menentukan X dan Y-nya. Berarti X-nya adalah jarak, ya. Kemudian Y-nya adalah emisi. Nah, di sini kita tuliskan seperti biasa, kita kasih di matriks gitu ya, kita bentuk matriks Y sama matriks X. Kemudian kita, karena di sini saya gabung jadi satu data, itu bukan Y sendiri, bukan X sendiri, tapi langsung satu data dengan nama data. Jadi di sini saya tuliskan data.frame Y, X, kemudian di sini modelnya ln Y strip X, data sama dengan data, kemudian summary model. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Di situ intercept ini adalah beta 0, maka beta 0 nya adalah 381,95. Kemudian beta 1 nya adalah 5,389. Kemudian dari sini kita cek bahwa ada p-value. Di sini kita cek dulu apakah signifikan atau tidak. Jika p-value nya kurang dari alfa, maka beta 0 dan beta 1 ini signifikan. Kemudian tadi yang ditanyakan juga adalah kebaikan model. Kebaikan model kita lihat dari R-square nya. R-square ini 0,9033 atau 0,33%, sehingga dapat disimpulkan bahwa modelnya cukup baik karena sudah lebih dari 75%. Sekarang jika dituliskan model regresinya, maka model regresinya bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini kemudian diinterpretasikan. Maka jika jarak tempuh tadi bertambah satu satuan, satuannya tadi kan 1000 km ya, maka emisi juga akan bertambah sebesar ini, 5,3893 satuan ppm. Nah, ini R-square-nya adalah seperti ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Kalau kalian ingin mencoba, silakan dicoba sesuai dengan data ini gitu ya. Jadi biar ada persiapan nanti saat EAS. Tidak ada tugas dan silakan belajar sampai regresi linear sederhana. Materi EAS mulai dari setelah ETS sampai materi yang terakhir ini, yaitu regresi linear sederhana.